salah satu menteri itu. Dia lagi. Iya. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Baru aja baca artikel, ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah kewarganegaraan. Ini data dari tahun 2023. Hampir 4.000 warga Indonesia memutuskan pindah warga negara ke Singapura dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. Selama Januari hingga April 2023 sebanyak 329 WNI pindah warga negara. Karir 20 tahun jadi pegawai pajak dan beralih jadi tukang gosok WC di Australia. Yaps, pengalaman ini dirasakan oleh Pak Husain di mana beliau melepas karirnya di Indonesia dan memilih kerja serabutan sembari menemani sang istri menempuh pendidikan di Australia. Dengan dependen visa yang digunakan, Pak Husain ini juga bebas bekerja tanpa ada batasan jam. Jadi gimana nih bahas viral hari ini nih? Kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu ya. Beberapa kali nge-scroll tiba-tiba langsung nongol kabur aja dulu. Apaan sih sebenarnya kabur aja dulu? Gue nggak terlalu minat Nggak terlalu gitu. tahu ya. Cuma hashtagnya gue liat banyak banget kabur aja Tapi itu dulu. rame sih memang. Jadi apa namanya memang orang Indonesia ini katanya sih ya yang hashtag kabur aja dulu itu Dimulai dari apa gitu? mulai sebenarnya sih kayak keresahan gua kemarin juga tuh pendidikan episode kemarin. Oh. Sebenarnya kan kalau gua kan pendidikan anak ya kan. Oh. Biar apa namanya biar anak gua berpendidikan berkualitas dan gratis tuh gimana ya, gua harus keluar negeri gitu. Paham. Salah satunya ya itu, dan ada banyak keresahan lain lah. Mungkin misalkan kabur aja dulu nih, ada yang misalkan kuliah ya oke. Oke Mbak, masih. Misalkan ada orang kuliah mau di Indonesia apa di luar negeri. Oh, larinya ke situ. Iya, kuliah biaya di Indonesia sama kayak lu kuliah di luar negeri. Jadi keresahan ini. Iya, keresahan. Kan konotasinya negatif nih, kabur aja dulu. Apaan gitu, kabur aja dulu jadi lebih kayak keresahan jadi, gitu, iya, kayak resah. Ada juga yang misalkan kerja nih di Indonesia susah dapat kerjanya. Ada ya tuh yang curhat nih, di Indonesia susah dapat kerja gini. Giliran gua keluar negeri, gua diapresiat apa semua. Karir gua bagus gitu. Kabur aja dulu, maksudnya dia nothing tulus, dia ninggalin Indonesia, kabur aja dulu ke negara lain yang tadinya awal cuma main-main, main-main doang, adu nasib. Ada juga misalkan nih mahasiswa, dia dapat beasiswa nih dari Indonesia sebenarnya, beasiswa dari Indonesia, dia keluar negeri. Nah di luar negeri dia kagak pulang-pulang Pak, betah. Jadi dia kerja di sana sekalian, kayak gitu. Oh, jadi banyak kondisi. Iya, banyak kondisi bisa terangkum di hashtag itu, kabur aja dulu konsepnya. Ya Mbak. Jadi ada yang keluar di luar negeri nih dia, ada kuliah di luar negeri nih, pulang ke Indonesia, ngelamar kerjaan di mana-mana susah katanya, nggak bisa, nggak dapet, pusing dia segala macam. Sekalipun ada penawaran pasti dibawa. Yang nggak juga lah mungkin ya. Menimbang dari standar minimum gaji, mungkin currency, ya, dengan modal kuliahnya yang tinggi. Ya. Jadi ada orang kayak gitu, akhirnya dia balik lagi ke luar negeri, dan di luar negeri dia diapresiat di segala macam karena dia bagus segala macam. Nah kabur aja dulu gitu. Ada positif negatif lah. Yang positif yang memang mereka di luar negeri, kayak adek gue kan di luar negeri kan, juga kabur aja dulu tuh jatuhnya. Atau misalkan gue pikir ini gerakan yang dadakan gitu, karena sesuatu yang menimpa dan membuat resah banyak orang secara bersamaan. Jadi seperti gelombang yang kayak peringatan darurat tiba-tiba kayak gitu-gitu. Apa ada ngaruhnya ke situ? Soalnya kayak gue liat ada satu konten yang di crop seseorang dengan salah satu menteri itu. Dia lagi. Iya. Lagi seru banget. Ini gimana tuh kontennya? Kuning-kuning.
Pengen apa sih? Konteksnya gimana tuh? Konteksnya gimana itu? Enggak, gue cuma sekilas, kan gue bilang, gue cuma sekilas ngeliat, kabur aja dulu. Nah, salah satu konten yang gue lihat, tapi gue nggak tonton, yaitu ada 2 orang di dalam konten itu potongan. Satu potongan seseorang yang entah dia mau cerita apa, satu mukanya salah satu menteri kita. Coba kita buka kontennya. Coba lu buka. Gue bukanya kemana? Gue nggak tahu. Ntar dulu gue sambil. Masalahnya kan gue juga pakai buat ini. Ya udah, lu mungkin tahu. Maksud gue nggak tahu. Salah satunya keresahannya itu karena ada sesuatu itu. Coba kita buka kontennya. Oh iya ya, pakai hashtag kabur aja dulu ya. Iyalah. Kan bisa. Kabur aja dulu. Kabur aha dulu. Kabur uhuy dulu ada nggak Komeng? Kabur aja. Mana nih yang pemilih 5 juta orang gerakannya di DPD? Bang Komeng, uhuy. Ini satu-satu dah ya, susah motong ini. Iya udah. Tapi gue banyak Viral tren kabur aja dulu ekspresi kegelisahan anak muda atas kondisi Indonesia. Banyakan gue nih coklatnya. Oh, Ngapain sih lu deketin, ntar kan bisa lu potong, Pak. iya gampang lah. Nih, ini kan yang Bahlil nih. Parah juga sih yang ini. Kalau teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, yang saya malah melakukan nasionalisme kalian. Iya, bodoh amat, mau katanya gitu. Coba tonton dulu. Baru aja baca artikel ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila kan sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya, pemerintahan Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi. Ini lagi rame banget nih, tren kabur aja dulu. Ini awalnya dari X ya, terus di TikTok juga lagi rame banget, tren hashtag kabur aja dulu. Jadi buat yang belum tahu, intinya kabur aja dulu tuh tren buat lu nyari kerja di luar negeri gitu, dengan pengharapan penghidupan yang lebih layak, hidup yang lebih nyaman, dan mungkin lu bisa saving segala macem. Intinya itu. Gue mau ngambil sudut pandang yang berbeda nih dari tren kabur aja dulu. Yang pertama, jiwa gotong royong Indonesia emang gokil sih. Gue akuin mantep banget. Banyak banget orang yang udah kerja di luar itu supporting
ada tutorial nyata kabur aja dulu ke luar negeri buat kalian yang masih di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja yang pertama cari Belakangan lagi rame nih soal tagar kabur aja dulu di sosial media. Dan itu viral karena ini adalah keresahan anak muda yang Hampir 4.000 warga Indonesia memutuskan pindah warga negara ke Singapura dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. Selama Januari hingga April 2023 sebanyak 329 WNI pindah warga negara. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim mengaku rata-rata mereka yang pindah ke Singapura masih dalam usia produktif, yakni 25 hingga 35 tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah jaminan taraf hidup yang lebih baik. Silmi mengaku hal ini tidak bisa dicegah karena merupakan hak setiap individu, namun menjadi catatan penting untuk pemerintah dalam mengelola SDM. Resign dari BUMN demi dapat gaji puluhan juta di Australia. Keputusan tersebut diambil oleh Kak Kurnia Oktaviansyah yang dulu jadi mas-mas SCBD karena kerja di salah satu perusahaan BUMN selama 3 tahun. Merasa perlu menambah ilmu dan pengalaman baru, di tahun 2023 Kak Kurnia memutuskan daftar WHV di Australia setelah melewati proses yang panjang. Kalau kamu penasaran gimana perjalanan Kak Kurnia yang akhirnya lolos WHV ke Australia dan tips cari kerja di sana, kamu wajib banget join acara WHV Talk pada 20 Agustus 2024 jam 7 malam via Zoom. Lepas karir 20 tahun jadi pegawai pajak dan beralih jadi tukang gosok WC di Australia. Yaps, pengalaman ini dirasakan oleh Pak Husain di mana beliau melepas karirnya di Indonesia dan memilih kerja serabutan sembari menemani sang istri menempuh pendidikan di Australia. Dengan dependent visa yang digunakan, Pak Husain ini juga bebas bekerja tanpa ada batasan jam. Wah, menarik gak sih? Kalau kamu penasaran gimana proses Pak Husain ngedapetin visanya dan juga cara cari kerja di Australia, jangan lupa saksikan acara live cicat pada Jumat 26 Juli jam 7 malam di Instagram Flip Education. Pastikan kamu nggak terlewat ya. Iya, kenapa? Kenapa tiba-tiba itu rame? Apakah ada masalah dengan kebijakan pemerintah? Apa gara-gara gas kemarin juga bawa-bawa? Apa ada hal yang lain gitu dengan pemerintah? Gue mau seneng kalau pada pergi dari Indonesia. Fenomena ini muncul sebagai respon atas berbagai isu dalam negeri, seperti kebijakan pemerintah Indonesia yang kurang berpihak pada rakyat, tunjangan sosial dan minimnya lapangan pekerjaan. Itu nyong. Betul. Kalau berdasarkan keresahan hal-hal yang itu, dasarnya gue mengiyakan memang terjadi kondisi yang seperti itu. Ya, karena kan gini, memang hari ini dengan pemimpin yang baru, banyak kebijakan-kebijakan baru kan? Ya, terus kebijakan baru yang dimana begitu habis kebijakan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang kurang baik, lalu kebijakan itu ditarik. Dan itu ada beberapa banyak kebijakan yang gitu. Contohnya? KPN 12%. Ya, ditarik awal tahun. Yes. Kemarin. HPG ditarik. Nah, makan gratis jadi makan bergizi. Nah, makan gratis jadi makan bergizi. Tapi nggak ada standarnya. Ya. Makasih. Makasih. Iya, apa aja lu? Belum ntar makan. Ya udah, selalu nyobain. Nah itu dari kesalahan itu dia bilang kabur aja dulu gitu, dan katanya minimnya lapangan pekerjaan juga di Indonesia. Lapangan pekerjaan gue setuju, ada datanya soalnya. Datanya ada. Ulang nggak? Ada datanya. Jadi kayak ketersediaan lapangan pekerjaan setiap tahun berbanding setengah dibandingkan kebutuhan
tenaga kerja yang baru lulus. Tenaga bekerja misalnya yang baru lulus 1 juta nih tahun ini, 1 juta orang se Indonesia, gue nggak tahu tuh. 1 juta orang. Tapi ketersediaan lapangan pekerjaan itu hanya 500.000. 500.000 juga itu pun tidak terbagi rata di bidang-bidang yang lain, di semua bidang yang ada. Gitu. Hanya di banyak bidang yang memang favorit orang-orang belajar di situ. Tapi itu pun tidak sebanding, tidak setara dengan orang yang lulus. Kebanyakan nih, misalnya kita kan umumnya nih di Indonesia kalau pekerja ilmu pendidikan yang difavoritkan kayak ilmu komunikasi, teknik komputer, ya kan, humas gitu-gitu. Itu banyak tuh lulusannya, tapi lowongan yang membutuhkan pekerjaan itu nggak ada, sedikit, ya gitu. Jadi nggak melulu juga harus disalahkan kondisinya. Jangan-jangan kita salah milih langkahnya di awal untuk ngambil pendidikan gitu kan. Nah, maksud gue itu relate. Kondisi itu relate dengan kalau orang resah gara-gara ketersediaan lapangan pekerjaan itu kurang, itu relate. Ada datanya. Tapi kalau gara-gara kebijakan pemerintah juga yang tadi disebutkan, jangan-jangan ya emosi yang masih belum hilang aja. Iya. Masih gitu. Kan kalau nggak percaya tuh 94 juta orang memilih pemerintahan yang sekarang pada saat pemilu kemarin. 94 juta orang itu, ada orang yang tidak percaya ada sebanyak itu yang milih. Ya. Gitu. Tapi gue juga yakin yang nggak percaya itu lebih sedikit dibandingkan yang milih pemerintah sekarang. Coba yang milih kebanyakan diem aja, nggak mau berisik. Masalahnya hashtag kabur aja dulu ini menurut gue nggak terlalu cocok sama orang Indonesia dan masyarakat bawah. Menurut gua ya. Paham gua. Coba lu terangin lah lebih jelas. Nah, karena gini, kabur aja dulu itu seminimal-minimal yang kita paling cuma Malaysia kan, Singapura, Thailand, Vietnam. Tenaga kerja Indonesia. Ya. Mau apapun itu bidangnya. Apapun itu bidangnya, ya kan? Itu kan sependek-pendeknya. Kalau mau jauh ya sekarang Eropa, ada yang ke Australia, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika. Kalau bisa. Ya, gitu. Di mana hari ini lu kalau mau kerja di Malaysia itu bahasa Inggris lu harus bagus banget. Minimum memahami. Apalagi Singapura, lu kalau nggak bisa bahasa Inggris udah kelar. Ya, Melayu jarang dipakai soalnya. Ya. Jadi hari ini di Singapura orang Indonesia udah jarang. Yang banyak dipakai orang India karena mereka bisa bahasa fluent. Bahasa Inggrisnya fluent. Susah bahasa Inggris, makanya jadi jarang sekarang orang Indonesia kerja di Singapura. Bidang apa ya? Lu banyak banget sampai yang jualan yang apa karyawannya orang Indonesia. Malaysia masih mampu menampung tuh kalau di Malaysia. Dulu, hari ini udah hilang. Malaysia. Singapura sorry. Kalau Malaysia gua nggak tahu. Malaysia masih. Pedagang-pedagang kaki lima tuh Indonesia iya, banyak. tuh bener. Kemarin gua bisa cari ya. Jadi kalau di Malaysia masih banyak yang ya banyak orang Indonesia. Tapi belum tentu menjadi tenaga kerja loh. Dia buka usaha sendiri karena memang udah jualan. Hampir jadi permanent resident. Ilegal sih sebenarnya. Jadi ilegal juga. Makanya tinggal geser doang itu. Dikirim, dideportasi, pulang lewat laut, lewat hutan, balik lagi. Muka mirip semuanya. Iya. Bahasa bisa ditiru, ID bisa enggak. Bahasa gampang lah kalau ke Malaysia. Nah, tapi lucu. Hashtag kabur aja dulu ini kalau viral itu kayak apa ya? Lucu sih menurut gua, kalau orang masyarakat menengah ke bawah dia nggak akan mikir kabur aja dulu. Orang dia buat makan sehari-hari susah, mau kabur aja dulu kan perlu tiket, perlu biaya, perlu banyak lah harus dia iniin. Jadi gua nggak relate dengan kalangan
kalangan ke bawah, menengah ke bawah, menengah ke bawah. Dimana kalau keresahan masyarakat ini kan kebanyakan dari bawah kan. Tapi akhirnya ini kepake buat semua orang yang mau pakai hashtagnya. Ya betul. Jadi sebenarnya yang pakai hashtag ini harusnya segelintir orang doang. Yang punya alasan dan punya alasan dan punya kapasitas. Benar. Untuk menggunakan itu. Alasan dan kapasitas. Sekarang gini, lihat ya hashtag kabur aja dulu itu. Seberapa banyak sih yang bikin, gue di luar nih, gue ini. Berapa lu kehitung pasti? Makan, mamam. Oh, boleh minta tisu nggak ya? Tisu, iya. Oh, dapat es teh. Baik banget mbaknya mau mas ini. Mantep. Ini mas. Ya, situ aja mas. Makasih mas. Arigatou gozaimasu mas. Makasih mbak. Arigatou gozaimasu mas. Memang tadi cerita ya? Kalangan menengah ke atas yang pakai hashtag itu. Menengah ke atas yang pakai hashtag itu. Dan yang pintar juga, yang cuma pintar kan dapat beasiswa LPDP keluar sana. Berapa orang sih? Ya. Dari berjuta-juta orang ini. Gue seneng nih. Akhirnya ada yang sarkas selain gue. Bukan. Maksud gue lo nggak harus selalu khawatir lah pemerintah dengan hashtag itu. Nggak terlalu gampang langsung respon. Ya. Iya. Biasa aja lo mau. Jadi yang mewakili pemerintah maksudnya apa sih? Dia lagi. Gitu Kata maksudnya. dia kalau ke luar negeri nggak nasionalisme apa. Iya, ngapain sih? Bikin Seberapa gelombang lagi. Tapi seberapa ini sih? Berapa orang sih? Kelihatan kok. Akhirnya dengan respon yang mewakili pemerintah mungkin atau nggak tahu mewakili pribadi itu akhirnya membuat gelombang yang lebih besar ya. Iya. Gitu. Dan yang sedang gue lihat yang pada bikin hashtag kabur aja dulu ini, memang orang-orang yang udah memang tinggal di sana, kayak misalkan adek gue. Jadi dia tinggal bikin aja hashtag di sana. Tapi kan Langsung selesai udah. gue pikir nggak relate dengan ade lu hashtag ini. Ade lu udah jauh lebih lama tinggal di sana soalnya pak. Tapi bisa jadi yang bikin ini, bikin konten hashtag kabur aja dulu ini, jadi yang udah lama di sana juga. Nah, gue pengen tahu, lu tahu nggak siapa yang pertama-tama bikin ini dan apa maksudnya? Wah, ngerti dah itu. Jangan-jangan siluman juga. Bisa jadi. Ini arahnya sama seperti konten kita sebelumnya di tempat ini juga tentang gas. Kalau lu pada paham sih. Iya. Ya nggak banyak yang nonton juga. Jadi ada siluman-siluman kadang-kadang yang bergerak. Iya benar. Sebenarnya itu mengganggu banyak orang, tapi ada orang yang paham dan diam, ada orang yang nggak paham dan berisik jadinya gara-gara gelombang yang dibentuk ini gitu. Iya benar. Banyak orang lu lihat video-videonya dah. Dia udah tinggal 3 tahun, 4 tahun ya. Ya udah lah. Jadi lebih keungkapan hati orang-orang yang memang sudah pergi. Iya, memang dari sana. Yang sudah pergi ya. Dan ada hashtag itu kebetulan viral. Wah, jadi pada relate nih sama gua. Iya. Ini alasan gua salah satunya dulu, bener nggak? Ini ada hashtag ini adalah alasan gua dulu waktu gua pertama melangkah keluar. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Nah, adik gua juga gitu. Dia nggak mau kerja kalau nggak di luar negeri. Nggak di Indonesia. Iya. Kalau di Indonesia males. Nggak mau dia. Di Indonesia pun dia kerjaan luar negeri. Iya, remote dari luar negeri. Gue paham tuh dulu, dia salah satu pekerja remote yang baru pertama-tama gue lihat tuh. Dulu banget soalnya dia udah mulai remote kerjanya. Kacau itu. Jadi remote doang bisa bangun masjid. Yang kita gue sering pada nginep di rumah lu, dia udah kerja remote pak. Iya. Udah kerja remote, kita udah baru berapa tahun lalu, berapa tahun ini baru bisa kerja remote. Dia udah dari dulu. Dari dulu udah remote. Remote. Masih asing kerja WFH remote. Masih asing. Nah dia udah remote pak. Kerja di Indonesia tapi
Yang bayar orang asing. Iya. Itu ada yang itu kan. Iya, iya. Iya. Adik gua nggak mau, gua tahu sendiri adik gua mana mau kerja di sini. Nggak ada. Nah, perasaan itu nongol kan hari ini kabur aja dulu, makanya yang relate sama dia dulu ya dia ungkapin di situ. Iyalah ini iyalah ini apa fasilitas mereka di luar negeri semua apa. Itu situasi dan kondisi saat mereka memilih untuk pindah. Iya, betul. Sekarang gini, Tapi dulu. teman kita aja ya, itu kan. Coba sekarang lu suruhin, pasti dia mau bikin hashtag kabur aja dulu. Mungkin sudah. Iya, mungkin sudah. Ya kan? Di Amerika gue ini, di Amerika gue itu, ini. Oh. Ya dong. Gitu Pak. Sesekali kita bikin konten video call sama dia tuh. Boleh. Tapi kita harus malam, Pak. Ini bisa nih hari ini. Sabtu dia libur. Ya, tetap aja, Pak. Ini jam berapa? Jam 8 pagi di sana. Iya. Belum bangun kali. Baru masuk kerja. Ya itu next lah. Gitu Pak. Jadi nggak relate nih dengan orang-orang yang menengah ke bawah. Bukan mendiskredit. Nggak relate lah. Ya lu kalau relate pun lu pertama harus pintar buat dapat beasiswa. Kedua lu harus punya koneksi. Kalau teman kita kan koneksi. Lu harus pernah training di sana minimal. Background. Lu harus bisa bahasa Inggris Pak. Sedangkan mereka sekarang di Singapura aja udah jujur dikit. Kenapa? Karena mereka udah bahasa Inggris. Orang Singapura udah malas. Tapi untuk orang yang seperti gue ini menengah ke bawah, menggunakan hashtag itu dengan alasan, ya nih, kabur aja dulu lah, kerja di luar negeri. Masih pantas nggak atau masih ada peluang nggak untuk melakukan itu? Oh, ya kalau di dalam hati nurani lu sebenarnya pengen, nggak masalah lu ikutan hashtag itu, karena lu sudah jengah dengan banyak keputusan ya, keputusan lagi. Dengan kondisi. Iya. dengan kondisi di sini. Belum tentu keputusan salah, belum tentu. Jangan-jangan sikap kita untuk meresponnya yang salah. Anjay. Ya, sebenarnya dia benar semua kok. Jadi masih memungkinkan orang-orang yang menengah ke bawah Pasti dong. untuk mengikuti hashtag itu menjadi motivasi malah. Betul, motivasi. Tapi jangan konotasinya negatif, tapi menjadi motivasi melihat konten-konten orang yang menggunakan hashtag itu dan mereka berhasil sukses melakukan prosesnya dan berhasil. Betul. Nggak mudah. Bisa. Jangan apa-apa negatif gitu Ya. maksudnya. Bisa apalagi tuh. Banyak kan? Bisa segala macam. Modal loh. Modal. Siapan lah. Bisa modal. Lu harus bisa bahasa Inggris. Modal itu lu bikin paspor itu modal juga loh. Paspor, tiket. Banyak lah. Beasiswa, lu ambil jalur beasiswa lu harus modal juga lu les biar pinter. Ya kan lu harus les bahasa Inggris juga biar bisa keterima di sana dengan beasiswa di luar negeri. Jadi tersaring menjadi dua nih. Banyak golongan. Orang yang memang ingin dalam proses dan sudah dalam prosesnya menggunakan hashtag itu. Orang yang sudah berhasil melewati prosesnya dan sama orang yang memang berminat dan sedang melakukan prosesnya. Betul. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang ikut-ikutan karena punya hasrat, kepengenan atau dalam posisi yang resah dengan kondisi. Bener nggak? Dua golongan besar itu bisa kan? Iya benar. Nah, gara-gara ada yang respon, mungkin mewakili pemerintah maksudnya. Jadi gelombang ini menjadi rame, bener gak gue? Iya, ditambah dengan Ini kan gue lagi menganalisa biar gue paham. Video tadi kan gue sudah tampilin tuh, ada video. Betul. Begitu, jadi orang mungkin, dia nih orang yang nggak suka sama pemerintah akhirnya jadi ikut-ikutan, padahal dia belum tentu mau. 4L berarti.
Oh, Lo lagi 4L, lo lagi. Kemarin aja hijaunya masih kereng. Tahu kan hijaunya? Tabung gas hijaunya masih kereng Iya. itu kasusnya. Lo lagi nongol. nah. Ya udah. Kan ada staf kepresidenan ya? Kantor staf kepresidenan KSP. Gue jarang lihat sekarang tuh. Padahal banyak isu-isu yang mencuat gitu, harusnya butuh klarifikasi. Harusnya ya. KSP kok nggak nongol ya? Orang yang gue kagumi juga tuh. Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Ya itu. Siapa? Salah satu. Ya itu. Bang Hasan Nasbi. Oh, Kan KSP diangkat. Enggak. Nah, harusnya fungsinya ini nih, mengklarifikasi. Ya maksud gue bukan mereka nggak kerja nih, jangan salah ya. jubir-jubir ya. Hah? Jubir-jubir. Iya, maksudnya tujuannya mengklarifikasi. Kan gue pernah dengar konsepnya adalah KSP akan lebih proaktif. Yang gue dengar nih, Harusnya. selain menyaring yang tersebar di sosial media, tapi mereka juga aktif mengklarifikasi. Jangan sampai kalah kayak admin Partai Gerindra yang di sosial media, Pak. Kenapa tuh? Admin Partai Gerindra sosmed ISGG aktif banget, Pak, Oh iya benar. menjadi orang yang buat curhatan orang. Viral tuh. Iya, keren. Harusnya KSP begitu tampil. Kok kita pemerintah harus ngambil trust masyarakat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena trust sebagian masyarakat Indonesia ini sedang dalam kondisi kritis trustnya ke pemerintah. Ya, sebagiannya orang yang sudah percaya dan memilih Pak Prabowo membutuhkan gerakan, gebrakan, action dan kelihatan butuh itu. Dan orang yang tidak memilih lebih-lebih lagi sebenarnya butuh bukti gitu. Nah, rasa butuh bukti itu dituangkan menjadi gerakan yang akhirnya gerakan yang selalu sinis. Karena apa? Kurang penjelasan, kebijakan yang tidak terlalu terang, paham kan maksud gue? Tidak terlalu terang, tiba-tiba mencuat menjadi masalah, gitu loh. Program-program yang sudah dicanangkan tapi banyak dikritik, Viral tarik lagi. itu kan menjadi tambahan buat orang akan lebih sinis. Jangan-jangan nanti kalau gerakannya kurang proaktif nih untuk tim humas gitu, tim juru bicara, sinisme orang-orang itu akan semakin besar dan semakin banyak orang yang sinis gitu loh. Ya. Gue semakin banyak ngomongin tersalah lagi. Jadi kabur aja dulu itu. Nah menurut lo oke nggak? Lo kabur aja dulu hari ini. Kalau gue kan emang udah pengen. Ya kalau lu yang lu pengen kemarin lu cerita itu, gue cukup kaget kalau lu udah punya rencana gitu. Tapi apapun yang terbaik buat temen gue, ya gue pasti dukung. Itu kalau buat lo. Buat teman-teman kita yang udah di sana duluan, yang sudah lama dari nikah, sama yang bekerja dan betah, sama yang berkeluarga di sini, besar di sini, rame di sini, dan akhirnya memilih untuk berkarir berkeluarga dan berkarir keluarga ke sana, gue juga seneng. Terus buat teman-teman yang lain juga yang ikut-ikutan pakai hashtag itu, yang sudah berkarir di sana dan akhirnya menggunakan hashtag itu untuk mencurahkan hati bertahun-tahun yang lalu belum tersalurkan, gue seneng, ikut seneng. Nah buat teman-teman yang pengen ikut-ikutan juga karena termotivasi, gue seneng. Lu pada pergi ke sana dan lu berhasil keluar negeri ke tempat tujuan lu, bekerja sesuai dengan cita-cita lu, gue seneng. Puluhan juta lu ke sana semua, gue lebih seneng. Apa tuh? Beban pajak berkurang, Pak. Beban pajak berkurang. Persaingan Indonesianya juga. Tanah lebih murah, pajak lebih gampang dialokasikan.
sumber bahan pokok akan lebih Tapi tidak jarang. kestabilan dunia juga akan lebih bagus kalau orang kita banyak di luar negeri. Kenapa? Contoh di Jepang aja hari ini rumah kosong banyak banget. Ada rumah kosong banyak banget. Sampai nggak ditinggalin, sampai itu rumah nggak ada harganya. Mobil aja di sana murah banget. Karena nggak ada yang mau beli juga. Rumah kosong banyak banget. Karena kenapa? Orangnya nggak mau pada nikah, nggak mau punya keturunan. Dia tahu. Nah, coba lu buka ada isu-isunya banyak di luar. Kayak gitu. Kayaknya cuma main-main doang kan ya. Budaya Eropa udah masuk kan. Tuh, nah pada pergi. Coba adu nasib. Gue ikut seneng, Bros. Oh, iya. Apa namanya? Kalau lu ke Jepang ya lu tinggal beli rumah aja, soalnya lu pasti punya rumah. Lu pada berhasil, gue alhamdulillah bersyukur. Ikut seneng. Kalau lihat vlog-vlog orang Indonesia yang di Jepang, mobil harganya cuma berapa gitu. Mobil Alphard berapa, murah-murah. Ayo, Dan dengan gaji di sana lu bisa beli. jangan hashtag doang. Action. Gue doain biar action lu lancar. Lu pada pergi. Ya, nggak usah bingung-bingung, 5 juta orang Indonesia langsung tiba-tiba pergi dalam tahun ini aja. Tuh, Ah, bagus itu. lumayan ya. Beras nggak mahal, gue yakin. Iya benar. Daya beli berkurang Kan soalnya. yang kata lu bilang tadi, orang Indonesia banyak lulusannya tapi Iya. pekerjaannya tidak ada. Ya mending kabur aja dulu. Nah, untuk pemerintah nih, kalau pada mau, nggak usah dikomen untuk menjadi negatif konotasinya. Harusnya kami mendukung kalian untuk berjuang. Berkarir dong. Iya. Jadi sih namanya. Dan mengharumkan nama-nama bangsa di negara orang, Pak. Jubir nongol nih, harusnya jubir. Kami mewakili, saya mewakili gitu ya. Saya mewakili pemerintahan Indonesia saat ini, menimbang dari apa yang kita lihat di sosial media yang saat ini banyak bergulir hashtag kabur aja dulu. Bagi anak-anak bangsa yang berminat untuk bekerja di luar, mengadu nasib, berjuang, berprofesi, berkarir, kami sangat mendukung. Tolong bagi input ke kami agar kami memberikan output yang positif. Apa yang dimaksud output positif? Kami akan berusaha untuk membukakan jalan. Gitu, men. Iya, udah. Tahu ini lembek, men. Jangan dikeras-kerasin, ngerti? Iya, udah. Gitu. Ya udah, Kuning-kuning emang. gitu aja berarti ya. Kabur aja dulu jadi Gue sangat setuju. apalagi ya gue juga karena gue memang pelaku yang pengen juga awalnya sebelum hashtag ini muncul ya kan. Gimana jadi relate gitu. Ya, relate. Karena kan ya gue bilang sebelum episode yang sebelumnya ya untuk pendidikan anak-anak gue gitu. Setuju gue, setuju. Gitu ya sih ya berarti ya. Ya. Oke. Semangat, jangan Semangat. hashtag doang, action. Ya benar.